Action. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya menerima tamu penting, Pembimas Provinsi Lampung, Bapak Polikarpus Sarimin. Kami akan berbincang-bincang secara singkat dengan beliau. Saya Romo Apolonius Basuki ingin tahu sedikit tentang tugas-tugas beliau dan harapan beliau. Hari ini beliau silaturahmi di Paroki Ratu Damai Terbetung. Selamat siang Bapak Sarimin yang terkasih, selamat datang di Paroki Ratu Damai Terbetung. Selamat siang Romo Apolonius Basuki. Terima kasih. Banyak orang itu tidak tahu atau belum tahu tugas-tugas Bimas itu apa. Maka kalau boleh share, saya bertanya kepada Bapak, tugas-tugas Bimas itu apa? Monggo silakan. Betul Romo, tentunya memang banyak orang yang tidak tahu tugas pembimbing masyarakat Katolik Provinsi Lampung itu apa. Karena ya memang ya rata-rata tugas itu hanya dipahami oleh mereka-mereka yang menjabat. Nah, karena itu saya sendiri mulai memahami setelah saya juga dari sebelum menjadi pembimas saya ditugaskan menjadi pelayan sebagai penyelenggara bimbingan masyarakat Katolik Kota Metro selama 8 tahun, dan sejak 27 Desember kemarin saya dilantik untuk menjadi pelayan di provinsi, jadi sebagai pembimas Provinsi Lampung. Nah ini, maka yang namanya pembimas itu pembimbing masyarakat Katolik seprovinsi Lampung. Maka jabatannya adalah Bimas Katolik itu ya. Saya sendiri kan sebagai pembimas itu juga kemudian belajar tentang apa saja yang harus saya kerjakan, begitu. Nah, untuk memahami tugas dari pembimbing masyarakat Katolik provinsi, nah tentunya saya harus melihat dari dasarnya. Nah, dasar dari yang sering disebut tugas pokok dan fungsi, begitu Romo. Nah, sering disingkat tupoksi. Nah, dari KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012, di sanalah kita itu bisa melihat apa yang menjadi tugas pokok fungsi dari saya sendiri sebagai pembimas provinsi. Di sana dikatakan bahwa tugas pokoknya itu ada dua, Romo. Yang pertama itu bahwa pembimas itu melaksanakan pelayanan, bimbingan, juga melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi itu di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Nah, itu yang pertama, tugas pokok yang pertama. Yang kedua adalah membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di dalam menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian fungsinya apa pembimas itu, Romo? Nah, fungsinya adalah melaksanakan tugas di bidang bimbingan masyarakat Katolik yang meliputi lembaga dan sarana keagamaan, juga penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan dan pendidikan agama Katolik. Itu fungsinya. Nah, dari tupoksi itu, Romo, itu kemudian dijabarkan dalam dua hal bidang tugas Bimas Katolik. Yakni yang pertama, di sana
terkait dengan urusan agama Katolik. Yang kedua adalah pendidikan agama Katolik. Nah itu, dua itu. Sekali lagi yang pertama urusan agama Katolik. Nah dalam urusan agama Katolik ini tugas kita itu bersama-sama juga gereja, lebih-lebih keuskupan, Bapak Uskup dan para pastor yang berkarya di keuskupan ini untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran hidup beragama di gereja Katolik itu. Kualitas itu Romo yang harus terus-menerus dipupuk, ditingkatkan. Jadi umat harus senantiasa semakin paham tentang ajaran agamanya, terus juga lebih-lebih itu mengamalkannya. Nah, juga terkait dengan urusan agama ini adalah di sana itu pengukuhan suasana kehidupan rukun. Nah, ini yang harus terus juga diupayakan, diciptakan, dipupuk kerukunan di intern umat beragama Katolik sendiri, juga antar umat beragama Katolik dengan agama-agama yang lain. Lalu juga di sana kita mendapat tugas untuk pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama. Ini di dalam urusan agama. Kalau di dalam urusan pendidikan agama Katolik, Romo, ini kita ini ikut dalam hal ini pembinaan terhadap guru-guru agama, ya, juga pembinaan terhadap siswa-siswi yang beragama Katolik. Maka kita setiap tahun pasti ada yang namanya pembinaan bagi guru-guru agama Katolik, supaya mereka terus-menerus dipacu, disadarkan kembali akan spiritualitas mereka sebagai guru agama Katolik. Juga pembinaan terhadap siswa-siswi yang beragama Katolik, dan lebih-lebih ini dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kota, karena kita pembimas Katolik ini kita juga punya tenaga di beberapa kabupaten kota yang namanya penyelenggara Bimas Katolik. Tetapi di Provinsi Lampung ini baru ada 5 struktur penyelenggara Bimas Katolik yang ada di kota dan kabupaten di Provinsi Lampung. Ini tugas terkait dengan pembimas Katolik. Maka kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan juga terkait dengan ini, Romo. Untuk urusan agama, kita beberapa kali mengadakan pertemuan untuk mereka yang terlibat di dalam kursus perkawinan, ya, persiapan perkawinan, ya. Nah, di situ dikumpulkan, kita undang melalui Romo Paroki untuk mengutus 5 orang atau 6 orang mereka yang terlibat aktif untuk memberikan pembinaan-pembinaan di paroki masing-masing terkait dengan pembinaan bagi keluarga-keluarga di sana, baik keluarga persiapan perkawinan maupun yang keluarga-keluarga yang sudah menjalani keluarga mungkin 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga beberapa kali mengadakan pertemuan itu bukti bahwa kita itu Bimas Katolik itu ikut terlibat di dalam pembinaan itu. Juga kita di Provinsi Lampung ini ada 40 penyuluh agama honorer yang juga dibiayai oleh negara, yang sebulannya per orang 1 juta. Mereka ikut membantu di setiap paroki, di paroki mereka masing-masing dalam pengajaran iman, baik itu menjadi guru sekolah minggu, Romo, atau mungkin mereka mengajar areka atau OMK dan lain sebagainya, Romo. Ini kita juga ikut membantu dalam hal pengajaran iman melalui penyuluh-penyuluh agama Katolik honorer. Jadi memang banyak hal yang selalu kita upayakan, termasuk di dalam mengupayakan kerukunan intern umat beragama sendiri. Kita juga hampir setiap tahun mengadakan pertemuan di antara umat Katolik sendiri, yang dalam hal ini kita bekerja sama dengan keuskupan,
selama ini Romo Roy yang kita libatkan untuk menjadi dalam hal ini fasilitator juga yang menggerakkan kegiatan tersebut, sehingga di sana akan muncul bagaimana orang-orang Katolik itu memang dari semula sudah mencoba untuk hidup rukun di interumat beragama Katolik sendiri, juga bersama-sama diajak untuk rukun dengan agama-agama yang lain. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita lakukan Romo untuk tugas kami menjadi pelayan. Jadi kami itu pembimas itu bukan bos, bukan Romo, bukan. Saya menyadari bahwa tugas yang saya emban ini adalah tugas pelayanan. Maka memang tugas ini sungguh-sungguh berat, tetapi saya yakin melalui curahan Roh Kudus yang ada dalam diri saya, melalui kerjasama dengan banyak pihak, lebih-lebih keuskupan, para pastor paroki, teman-teman yang bekerja di kantor Kementerian Agama, tentunya usaha atau pekerjaan yang saya emban ini akan bisa berjalan dengan baik. Inilah terkait dengan pembimbing masyarakat Katolik, apa tupoksinya begitu, Romo. Demikian, Romo. Terima kasih Bapak Sarimin, dan sangat jelas, dan selama ini terasa sekali bahwa kerjasama antara pemerintah dan gereja juga sudah berjalan baik. Saya alami semenjak Pak Joko, Pak Carboni, dan saya harap nanti dilanjutkan oleh Bapak kita tetap bekerjasama dengan baik. Akhir-akhir ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak kegiatan paroki, uskupan itu ditunda karena dampak, untuk menghindari dampak COVID-19. Dalam skala nasional, kita Gereja Indonesia akan mengadakan Vesparani kedua di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu sekitar bulan November. Bapak Uskup sendiri, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, secara pribadi sudah mengusulkan kepada Sekjen KPI, Monsinyur Benyamin, Uskup Bandung, supaya Vesparani itu ditunda karena menyangkut beberapa hal. Bagaimana pendapat Bapak tentang rencana Vesparani ini, kalau ditunda atau dilanjutkan? Terima kasih. Baik, Romo Apolonius Kasugian, saya hormati Romo. Memang terkait dengan Vesparani, dari pembimbing masyarakat Katolik beberapa tahun yang lalu bersama gereja membentuk lembaga itu namanya LP3KD, ya. LP3KD itu lembaga pembinaan dan pengembangan Vesparani Katolik daerah, Romo. Yang di Provinsi Lampung ini ketua umumnya adalah Bapak Hartarto Lojaya. Nah, terkait dengan Vesparani yang kedua yang rencana akan diselenggarakan di NTT bulan Oktober, ya memang dari awal bulan Januari dari lembaga LP3KD Provinsi Lampung sudah menyelenggarakan audisi siapa nanti peserta yang akan diutus untuk ikut lomba di sana. Namun demikian, meski sudah dibentuk audisi dan persiapan selanjutnya sudah mulai diupayakan, tetapi karena memang ada wabah COVID-19 ini, Romo, saya sebagai pembimas melihat bahwasanya yang namanya Vesparani, lebih-lebih ini tingkat nasional, Romo, ini harus berjalan dengan maksimal.
maka persiapannya pun harus jauh-jauh hari dipersiapkan dengan baik. Nah, bagaimana mungkin kalau kondisi bangsa Indonesia secara khusus ini, yang saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, dalam rangka persiapan Pesparani yang kedua, sepertinya sungguh-sungguh mendapat hambatan tantangan. Karena untuk bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, itu memerlukan yang jelas persiapan panjang, pelatihan, tetapi juga lebih dari itu ada finansial yang begitu banyak, Romo, dan besar. Maka kalau Bapak Uskup saja menyarankan untuk Pesparani yang kedua nanti digagalkan, kalau saya sebagai pembimas juga melihat bahwa seyogianya memang dibatalkan, Romo. Karena apa? Kalau terus dilaksanakan, tentunya nanti akan berjalan dengan tidak maksimal. Dan peserta-peserta lomba pun bagaimana mempersiapkannya. Sementara kita tidak boleh mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mereka secara tingkat besar. Lebih-lebih bagaimana kita membentuk membina paduan suara, kan nggak mungkin kan, Romo ya. Nah ini makanya menurut saya memang lebih bagus memang itu nanti dibatalkan, karena kalau dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan maksimal, Romo. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kira juga kalau dilanjutkan nanti gereja akan dituduh sebagai yang kurang peduli terhadap keadaan bangsa ini. Dan semoga harapan Bapak Uskup supaya dibatalkan, Uskup seluruh Indonesia pun akan menunda kegiatan itu. Terima kasih Mas Sarimin atau Bapak Sarimin atas bincang-bincang pagi hari ini. Bertamu hari ini, saya harap kita masih kerjasama dan semoga lancar dalam kerjasama dan dalam pekerjaan. Baik, Romo, ya, yang jelas terkait dengan tadi juga yang Romo harapkan bahwa kerjasama selama ini antara pembimas dengan keuskupan berjalan dengan baik, kan begitu. Ya. Mulai Pak Joko juga awal-awalnya bahwa di dalam pembimas itu lebih-lebih beliau Pak Naryo, nah itu juga sungguh-sungguh bersama dengan keuskupan dengan luar biasa, Pak Joko, Pak Matius Yarkoni, maka saya pun harus belajar dari mereka. Maka sebagai langkah awal setelah saya dilantik, saya mengajak kawan-kawan yang bertugas di Dimas Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, suan Bapak Uskup, mohon petunjuk, juga mohon berkat. Itu langkah awal, karena bagaimanapun juga kami pembimas tidak mempunyai umat. Yang mempunyai umat Allah itu adalah Bapak Uskup, kemudian yang di daerah para pastor paroki. Maka bagaimanapun juga pembimas itu adalah kami menjadi pelayan untuk membantu bagaimana bisa berjalannya gereja di keuskupan itu dengan baik. Maka mitra kerja kami adalah keuskupan, para pastor, kan begitu, Romo. Maka harapan kami memang ya saya juga bisa kerjasama dengan beliau Bapak Uskup dan para pastor, dan harapan kami juga mereka tetap menjalin kerjasama dengan kami seperti yang sudah-sudah, sehingga akan sungguh-sungguh bagus bagaimana kehidupan beragama Katolik yang diemban oleh Bapak Uskup kita Monsinyur Harun Yuwono. Juga semoga kami sebagai pembimas yang baru mampu untuk ikut terlibat membantu dalam kehidupan gereja. Demikian, Romo. Terima kasih penjelasannya. Semoga ini menjadi pengetahuan masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih, Mas. Ya, Romo. Saudara-saudari, begitulah wawancara saya atau bincang-bincang saya dengan Bapak Polikarpus Sarimin. Salam sehat, salam semangat, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita pulih kembali hidup dengan rasa aman, dengan sehat,
dan dengan penuh persaudaraan tanpa membeda-bedakan orang seperti moto pengembalaan Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Hermiono. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Romo.